Terima kasih masih bersama saya Yohanes di mata kuliah Elemen Mesin. Kali ini kita akan membahas tentang perancangan salah satu komponen yang disebut sebagai pasak. Setelah menyelesaikan materi ini, diharapkan peserta bisa mengetahui tentang fungsi utama dari pasak di dalam assembly komponen mesin. Bisa menentukan dimensi ukuran dari pasak, serta memilih material yang tepat untuk pasak sesuai dengan peruntukannya. Marilah kita mulai pembahasannya. Komponen pasak umumnya ditemukan pada komponen poros, karena pasak ini berfungsi untuk menyatukan atau menggabungkan poros dengan komponen lain yang dipasang padanya. Contohnya, pasangan antara poros dengan bule, gear, sprocket, atau flywheel. Kalau Anda pernah membongkar mesin sepeda motor saudara, maka pada crankshaft, pada bagian sisi samping kiri, saudara bisa menemukan pasangan antara poros dengan flywheel yang menjadi satu dengan rotator untuk membangkitkan energi listrik. Flywheel atau rotator tersebut dihubungkan ke poros crank atau poros pengayuh menggunakan pasak, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Demikian juga kalau saudara membongkar poros yang menghubungkan antara poros pengayuh dengan pedal pengayuh pada sepeda angin atau sepeda pancal. Saudara akan lihat di sana poros pengayuh dari sepeda pancal akan terhubung ke pengayuh dengan ditambahkan sebuah pasak di antaranya. Pasak memiliki banyak variasi bentuk geometri. Hal tersebut disesuaikan dengan fungsinya atau peruntukannya. Terdapat jenis pasak dengan bentuk saddle key, seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Pasak ini akan mengunci mati antara poros dengan komponen yang dipasang pada poros tersebut. Pasangan poros menggunakan saddle key ini tidak akan mengizinkan gerak slip, rotasi, maupun aksial. Sedangkan untuk Woodruff key, di mana bentuk pasak kontaknya dibentuk melengkung seperti ini, masih memungkinkan pergerakan relatif antara komponen yang dipasangkan pada pasak dengan poros. Jadi, komponen yang dipasang ini masih bisa bergoyang ke samping, ke arah aksial. Namun bentuk Woodruff key ini tidak mengizinkan gerak slip ke arah rotasional. Berikutnya adalah square key dan flat key, seperti yang ditunjukkan pada gambar ketiga. Bentuknya tidak mengizinkan gerak relatif ke arah aksial antara poros dengan komponen yang dipasangkan padanya. Namun, celah di antara pasak dengan poros ini masih memungkinkan untuk terjadinya slip ke arah rotasional, sedikit pergeseran ke arah rotasional. Demikian juga untuk bentuk-bentuk yang lain, biasanya disesuaikan untuk kemudahan pemasangan dan keperluan di lapangan. Fungsi utama dari pasak adalah untuk memindahkan, menyalurkan, atau mentransmisikan torsi dari poros ke komponen yang dipasangkan padanya, misalkan pada sprocket, gear, atau bule, dan sebaliknya, untuk mentransmisikan torsi dari komponen tersebut ke poros. Fungsi kedua adalah mencegah terjadinya gerak relatif ke arah rotasional, sehingga komponen yang dipasang pada poros terkunci, berputar bersama dengan poros tersebut. Dengan cara demikian, maka tenaga atau torsi dapat ditransmisikan tanpa hilang akibat gerak relatif
akibat slip antara komponen tersebut dengan poros. Material poros biasanya dipilih dari baja karbon yang memiliki kekuatan tidak kurang dari 600 megapascal. Kekuatan ini dibutuhkan untuk menopang beban geser dan beban kompresi yang terjadi ketika poros mentransmisikan torsi ke komponen yang dipasangkan padanya. Pasak memiliki ukuran standar. Di dalam dunia industri, untuk praktisnya biasanya digunakan poros berbentuk atau berpenampang kotak. Ukuran penampang ini biasanya adalah 1/4 dari ukuran diameter poros. Sedangkan panjang pasak adalah 1,5 kali diameter poros. Itu adalah ukuran minimum. Untuk memudahkan keperluan praktis di industri, maka dibuatlah sebuah tabel yang biasanya diberikan pada buku saku engineer. Di sana sudah termuat ukuran standar, ukuran penampang dari pasak untuk beberapa ukuran diameter poros. Kita sebagai engineer harus mampu memilih ukuran pasak yang tepat untuk aplikasi poros tertentu. Kita harus mampu memilih ukuran yang tepat di dalam tabel tersebut. Tentunya itu membutuhkan suatu perhitungan dan analisa. Selain tabel, digunakan juga suatu standar dimensi yang lainnya. Misalkan untuk square key, perbandingan antara lebar dengan tinggi pasak adalah 1/4 dari diameter, seperti yang dibahas sebelumnya. Dan panjang minimalnya adalah 1,5 diameter. Sedangkan untuk flat key yang memiliki lebar dan tebal atau ketinggian pasak berbeda, maka untuk lebar pasak minimal adalah 1/4 diameter poros. Sedangkan untuk ketinggiannya atau ketebalannya nilainya adalah 1/6 diameter poros. Jadi untuk flat key ini lebih pipih sesuai dengan namanya. Nah, untuk menentukan nilai lebar, ketinggian, dan panjang dari pasak haruslah melalui sebuah perhitungan atau analisa. Di slide ini, kita akan menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada pasak dan mode kegagalannya, sehingga kita bisa merumuskan suatu persamaan untuk menentukan berapa dimensi pasak yang seharusnya untuk mentransmisikan torsi tertentu dari poros. Ditunjukkan pada slide ini, sebuah poros mentransmisikan momen sebesar Mt. Momen ini diteruskan pada komponen yang dipasang pada poros melalui sebuah pasak. Oleh karena itu, pasak akan menerima gaya tangensial sebesar P. Yang nilai P ini dapat dihitung dari persamaan momen. P adalah momen dibagi dengan jari-jari dari poros. Di sini kita menyederhanakan permasalahan dengan mengasumsikan bahwasanya gaya yang bekerja pada pasak adalah gaya tangensial. Di sini kita bisa mendapatkan persamaan gaya P jika diketahui besarnya momen transmisi dan diameter poros. Gaya P ini kemudian kita gunakan untuk menghitung berapakah besar tegangan geser dan tegangan kompresi yang terjadi pada poros. Perhatikan gambar pasak ini. Jika diperbesar, maka kita akan memperoleh sebuah gaya P bekerja ke arah horizontal yang akan mengiris poros. P dari sisi yang kiri, dia menerima P dari poros, sedangkan di sini P yang kanan adalah reaksi akibat kontak dengan komponen yang dipasang pada poros. Kedua gaya P ini bekerja berlawanan arah namun tidak sebidang, sehingga dia akan mengiris pasak pada luasan AB di sini.
Oleh karena itu, mode kegagalan pertama adalah kegagalan akibat shearing atau geseran akibat potongan. Itu akan bisa ditentukan jika kita bisa menghitung berapakah tegangan geser yang terjadi pada pasak. Tentu saja tegangan geser merupakan hasil pembagian dari besar gaya yang diterima pasak dengan luas penampang geser pasak, yaitu B atau lebar dari pasak dikalikan dengan panjangnya. Selain beban geser pada penampang geser AB tersebut, nah berikutnya juga terjadi tegangan kompresi pada luasan AC yang merupakan separuh dari ketinggian H. Berarti di sini luasannya adalah separuh dari luasan B kalikan L. Oleh karena itu, untuk persamaan kompresinya, kita akan membagi luas penampang tersebut jadi separuhnya, sehingga diperoleh tegangan kompresi adalah 2 kali lipat dari tegangan geser yang terjadi. Dengan metode yang sama, kita bisa juga menganalisa bentuk-bentuk pasak yang lain, misalkan bentuk Kennedy dan spline hub, seperti yang ditunjukkan pada slide ini. Untuk bentuk Kennedy yang memiliki 2 pasak seperti ini, maka kemampuan untuk menopang bebannya untuk mentransmisikan torsi lebih besar. Dia karena memiliki 2 pasak, maka memiliki 2 kali kapasitas untuk mentransmisikan tenaga. Untuk persamaan tegangan geser dan kompresinya, saudara bisa menurunkannya sendiri dan akan mendapatkan persamaan berikut. Sedangkan untuk bentuk pasak yang lain, ada juga pasak yang dibuat menyatu dengan poros. Poros tidak berbentuk silinder mulus, tetapi dia dibuat berbentuk bergerigi. Dan komponen yang dipasangkan padanya juga memiliki lubang yang juga dibuat bergerigi sesuai dengan profil poros tersebut. Maka seakan-akan di sini poros memiliki banyak pasak, sejumlah pasak. Maka di sini kita perlu menghitung berapa besarnya kemampuan transmisi atau torsi yang ditransmisikan. Di sini kita bisa lihat bahwa besarnya momen atau torsi yang ditransmisikan oleh poros ke komponen yang dipasang padanya melalui pasak ditentukan oleh besarnya gaya kompresi dari poros ke pasak atau spline ini. PM ini memiliki ambang batas yang sudah ditentukan. Nilainya dibatasi pada nilai sebesar 6,5 megapascal atau seperti yang ditunjukkan pada slide ini. Kemudian A adalah total area spline. Nah, spline ini memiliki jumlah tertentu, maka area ini juga tergantung dari jumlah spline. Kemudian untuk radius, di sini kita memiliki radius rata-rata yang ditentukan oleh diameter luar dan diameter dalam dari spline. Maka di akhir kita bisa menghitung berapa besarnya momen transmisi. Untuk meningkatkan produktivitas di industri, biasanya untuk perancangan pasak ini sudah ada software-nya. Dan di sini sudah ditentukan beberapa parameter desain dari pasak. Misalkan kita akan memilih di software tersebut jenis pasak yang akan ditentukan. Kemudian kita bisa memilih jenis dimensi dari poros. Kemudian kita memasukkan kondisi operasionalnya. Maka software akan memberikan perhitungan dan kriteria material yang akan digunakan untuk bahan pasak. Nah, apakah saudara bisa membuat software seperti ini? Tentu saja bisa. Saudara sudah mendapatkan mata kuliah pemrograman komputer, bukan?
Dan di sini saudara sudah diajari tentang perhitungan sederhana untuk pasak. Nah, saudara pasti bisa membuat software semacam ini. Terima kasih sudah menyimak materi ini hingga akhir, dan sangat disarankan bagi Anda untuk mengikuti tutorial dari materi ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.